Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taka Pratama dari semester 2A. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah dijelaskan mengenai sumber hukum pidana oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH serta asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Sumber hukum pidana yang pertama ada KUHP atau WVSNI atau Wetboek van Strafrecht for Netherlands Indi, mulai berlaku 1 Januari 1918. Lalu yang kedua ada peraturan-peraturan lain di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang ketiga yaitu Memori Indi Penjelasan KUHP atau MVT. Lalu kemudian ada hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis. Pada masa kolonial dasar hukum pidana adat adalah pasal 131 Is Jo Algemene Bepalingen van Wetgeving atau AB. Dan dewasa ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951 pasal 5 ayat 3 sub B. Lalu ada pengertian hukum pidana. Hukum pidana material atau hukum pidana objektif yaitu keseluruhan peraturan yang memuat larangan atau keharusan dan bagi yang melanggarnya akan diancam dengan pidana. Contohnya KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP. Lalu ada hukum pidana formal atau hukum pidana subjektif, yaitu keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan pemidanaan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang terlarang atau tindak pidana. Contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Nah, di sini ada pembagian KUHP terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada bagian yang bersifat umum, berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP, diatur dalam buku 1 yaitu pasal 1 sampai 103. Yang kedua ada bagian khusus, mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya, diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai 488 tentang kejahatan, dan diatur dalam buku 3 pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran. Lalu kemudian ada berlakunya hukum pidana. Berlakunya hukum pidana itu terbagi menjadi dua. Yang pertama A. Menurut waktu atau locus temporis, didasarkan pada asas legalitas nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali. Yang kedua ada dalam KUHP, diatur pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Lalu berlakunya hukum pidana itu ada menurut tempat atau locus delicti, daratan negara. Yang kedua perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh HI. Dan yang ketiga udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut berlaku beberapa asas, yaitu pertama asas teritorial pasal 2 KUHP, 2 asas personal atau nasional aktif pasal 5 KUHP, ketiga ada asas perlindungan atau nasional pasif pasal 4 dan pasal 7. Yang keempat ada asas universalitas. Dan yang kelima ada ekstradisi atau penyerahan atau bantuan hukum yang bersifat internasional. Sekian review materi mengenai hukum pidana dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.